Ya, jumpa lagi di channel Bu Eli. Selamat pagi pelajar Pancasila. Kali ini kita akan mempelajari ya petunjuk teknis cara melaksanakan eksperimen pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 kurikulum merdeka tema perubahan iklim di kelas 10 atau fase E di SMA Safri 1 Jambi pada Februari 2022 ya. Mari kita mulai. Nah, di sini kita ambil contoh ya, misalnya judul eksperimen atau topik eksperimennya adalah mempelajari pengaruh jenis tanaman Sansevieria terhadap penurunan kadar polutan udara yang kita ambil pada 3 parameter, yaitu gas CO2, HCHO ini formaldehida, dan TOVC adalah total organic volatile compounds dalam ruangan. Jadi kita batasi ya polutan udara dalam ruangan. Tujuan dari eksperimen ini adalah menentukan jenis tanaman Sansevieria, spesies tanamannya yang mana yang paling efektif menurunkan kadar polutan udara pada 3 parameter tadi ya dalam ruangan ya. Jadi spesies Sansevieria yang mana yang paling rendah mestinya ya, yang paling besar menurunkan kadar polutan udara. Berdasarkan latar belakang eksperimen ya, kita tahu bahwa peningkatan suhu rata bumi secara global itu sudah sangat mengkhawatirkan ya, karena sudah hampir mencapai 1,5 derajat Celcius, dan ini akan menyebabkan banyak sekali bencana alam di muka bumi yang bisa mengancam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhannya. Oleh karena itu, sebagai pelajar Pancasila, kita perlu mengembangkan karakter, memiliki kebinekaan global. Artinya sebagai warga negara global, kita bersatu dengan berbagai perbedaan latar belakang, kita mau melakukan apa, kontribusi apa terhadap lingkungan kita ya. Maka rumusan masalah eksperimennya berdasarkan topik tadi kita ambil 3 yaitu apakah penurunan kadar polutan udara dalam ruangan yang terdapat tanaman Sansevieria tadi dapat diukur. Yang kedua, bagaimana cara mengukur penurunan kadar polutan udara dalam ruangan yang terdapat tanaman Sansevieria. Yang ketiga, bagaimana pengaruh jenis tanaman Sansevieria terhadap penurunan kadar polutan udara dalam ruangan ya. Ini konteksnya dalam ruangan semua ya. Oke. Kemudian hipotesis ya, kita perlu mengajukan hipotesis, kita ambil yang komparatif yaitu hubungan sebab akibat, yaitu pengaruh jenis tanaman Sansevieria terhadap pengurangan kadar polutan udara ya. Hipotesis yang pertama kita bisa ambil di tidak ada perbedaan pengurangan kadar polutan udara dalam ruangan pada beberapa jenis tanaman Sansevieria. Kemudian ada perbedaan pengurangan kadar polutan udara dalam ruangan pada beberapa jenis tanaman Sansevieria. Nah, variabel eksperimen ya, kita ambil 2 jenis saja, yaitu variabel terikat. Variabel ini nilainya tergantung dari variabel lainnya. Kita ambil di penurunan kadar polutan udara pada parameter CO2, formaldehida, dan total organic volatile compound dalam ruangan ya, karena yang kita ukur adalah penurunan kadar polutan udaranya. Yang kedua adalah variabel bebas. Nah, variabel ini mempengaruhi variabel terikat tadi ya. Variabel bebas ini tentu jenis tanamannya ya, jenis tanaman Sansevieria yang mana, spesies A, B, atau C yang paling berpengaruh dalam menurunkan kadar polutan udara dalam ruangan. Lalu landasan teori ini adalah aspek literasi yang perlu digali ya, sehingga pelajar Pancasila bisa browsing, mencari sumber informasi sebanyak-banyaknya yang relate dengan topik eksperimen ini ya. Misalnya ya, berbagai jenis tanaman Sansevieria yang dapat menyerap polutan udara ya. Jenis-jenisnya apa saja ya. Kemudian informasi terkait zat polutan di udara ya. Di sana ada formaldehida, ada karbon dioksida, kenapa dikatakan sebagai zat polutan udara ya. Kemudian ada senyawa-senyawa organik yang mudah menguap atau TOVC tadi ya. Boleh ditambahkan parameter lain kaitannya dengan suhu atau kelembaban udara dan lain-lain ya. Lalu perlu diselidiki ya, dipelajari penelitian terdahulu yang mendukung eksperimen ini. Penelitian terdahulu ya. Nah, metodologi eksperimen ini adalah cara kerja ya, cara kerja untuk melakukan eksperimen ini seperti apa ya.
Jadi di sini ada alat yang namanya air quality detector ya. Jadi alat ini sudah disiapkan oleh sekolah ya. Yang kedua adalah kalian perlu menyiapkan kotak terbuat dari kardus bekas, bisa kardus bekas aqua atau kardus-kardus bekas produk ya. Itu bisa disambung-sambung sehingga mendapatkan dimensi 0,6 meter kali 0,6 meter kali 0,6 meter ya. Kenapa seperti ini dimensinya? Ini mengacu pada hasil eksperimen NASA ya terhadap tanaman Sansevieria dalam ruangan ya. Nah, kemudian bahannya tentu kalian siapkan 3 jenis tanaman Sansevieria yang berbeda. Ini salah satu contohnya nih ya, pada gambar ini. Itu dibawa dalam pot atau polybag ya. Lalu 1 buah rokok dan korek api. Nah, rokok ini ketika dibakar ya akan merilis 2000 lebih ya jenis bahan kimia yang toksik ya, yang beracun, salah satunya tadi ya formaldehida, CO2 hasil pembakaran, serta di sana mungkin ada gas CO ya, pasti ada gas CO ya, dan senyawa-senyawa organik yang mudah menguap yang dirilis dari rokok tadi. Makanya kita menggunakan rokok ya. Lalu tahap persiapan ya, setelah menyiapkan alat bahan, maka kita mulai lakukan tahap persiapan, yaitu tadi sudah ya menyiapkan 3 jenis tanaman dan membuat kotak kardus seperti ini. Lalu metodologi eksperimen ya pada penggunaan alat, yaitu cukup klik link YouTube ini ya, itu sudah ada di Google Classroom. Link ini berisi tentang petunjuk pengoperasian alat air quality detector yang sangat sederhana ya. Jadi ini hanya mengklik on off kemudian melihat angka digital yang tampil pada display layar monitor ini ya. Dan di sini ingat ada 3 parameter yang diukur sebagai polutan udaranya yaitu CO2, HCHO, dan TVOC ya. Alat ini dilengkapi dengan suhu ruang ya dan juga kelembaban udara dalam ruang. Ini sebagai parameter tambahan untuk bahan diskusi nanti ya. Kemudian kita mulai melakukan pengukuran terhadap blanko ya. Blanko itu artinya adalah kotak kosong tadi yang di dalamnya terdapat polutan udara yang berasal dari pembakaran rokok ya. Kita biarkan rokok terbakar selama 5 menit supaya dijenuhi ya ruangannya dengan asap rokok. Kemudian dikeluarkan rokok dalam ruangan tersebut. Lalu masukkan alat quality detector dalam kotak kardus tadi ya untuk mengukur polutan udara apa saja yang terdetek ya, yaitu dari 3 parameter ini ya. Tapi ini membutuhkan sekian menit, tunggu sampai angka pada display atau layar monitor itu stabil ya, tidak naik lagi atau tidak turun dan stabil lah, kira-kira sekian menit ya. Lalu suhu dan humidity atau kelembaban udara ini perlu dicatat ya. Oke, ini adalah blanko ya. Kemudian sampel sekarang kita lakukan uji terhadap sampel A. Sampel A adalah spesies tanaman Sansevieria yang jenis A misalnya ya. Nanti kalian tentukan sendiri ya. Itu kita masukkan ke dalam kotak kardus tadi. Nah, kemudian dibakar juga 1 buah rokok pada selama 5 menit ya, sama dengan perlakuan blanko. Lalu dimatikan dan dikeluarkan rokoknya dari kotak. Lalu nyalakan air quality detector dalam ruangan kardus tadi ya, sampai angka pada display stabil catat. Demikian juga dilakukan pada sampel B dan sampel C ya. Ingat ya, pada setiap eksperimen sertai dengan bukti fisik yaitu memfoto ya, melakukan foto, memvideokan proses dan juga mencatat data-data hasil eksperimen. Jadi harus ada bukti fisiknya ya. Jika kalian merasa hasil eksperimennya kok meragukan ya, kenapa angkanya tidak stabil-stabil atau naik terus dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan pengulangan ya. Tapi ingat, semua data-data baik data awal maupun data yang diulangi itu harus dicatat ya, harus dicatat lengkap, jujur apa adanya ya. Baik. Nah, lalu setelah melakukan eksperimen sederhana ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalian mengolah hasil eksperimen di sini adalah aspek numerasinya, karena kita akan bekerja dan menganalisis angka-angka hasil eksperimen tadi ya.
masukkan ke dalam tabel ya. Jadi buat tabel dengan kolom-kolom dan judul-judul yang sesuai. Lalu dari angka-angka pada tabel itu kita buat diagram batang ya, histogram atau diagram garis juga bisa ya. Lalu hubungkan antara tabel dan diagram batang, ulas secara ilmiah ya, hasil eksperimennya seperti apa ya. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan apakah hasil eksperimen kalian itu sudah sesuai ya, hubungannya bagaimana terhadap tujuan eksperimen, rumusan masalah, dan hipotesis yang diajukan di awal eksperimen tadi ya. Baik, jangan lupa menyertakan saran rekomendasi yang konstruktif, yang membangun. Kira-kira apa, variabel apa yang perlu ditambahkan pada saat untuk melaksanakan eksperimen berikutnya ya, atau bagian apa yang perlu diperbaiki ya. Saran rekomendasi yang konstruktif, tidak bersifat menyalahkan ya, tetapi bersifat membangun untuk perbaikan eksperimen yang selanjutnya ya. Nah, ketika kalian mencari sumber informasi ya, perlu ditulis daftar pustakanya ya. Daftar pustakanya cantumkan di sini. Ya, mungkin nanti pada pembahasan penulisan laporan akan dibimbing oleh guru pembimbing yang terkait dengan hal penulisan laporan ya. Sekian dari Ibu ya terkait dengan teknis pelaksanaan eksperimen pada proyek P5 tema perubahan iklim. Selamat bekerja, kembangkan curiosity, kembangkan karakter berpikir kritis, kreatif, mandiri ya, dan kolaborasi bersama dengan teman, kelompok ya, supaya kalian mendapatkan insights ya, dan pembelajaran yang bermakna yang akan membekali kalian menjadi pelajar Pancasila yang berkarakter serta berkompeten global. Selamat mencoba.